Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak dosen dan juga kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Risma Khairunisa dari kelompok 4. Nah, kali ini saya akan membawakan materi presentasi mengenai pembelajaran PAI berbasis komputer. Sebelumnya, apakah teman-teman ini tahu apa itu komputer? Pastinya tahu ya, dan juga pernah menggunakan komputer ini baik dalam pembelajaran maupun digunakan dalam sehari-hari. Komputer merupakan salah satu jenis media yang hampir secara instan dapat merespon hasil belajar siswa. Komputer juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan menyimpan data hasil belajar siswa. Karakteristik komputer antara lain dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu gagasan umumnya mengungkap secara abstrak melalui simbol ataupun melalui grafis. Dan yang ketiga yaitu dapat berpusat dengan interaktivitas yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perkembangan komputer. Nah, perkembangan komputer ini ada 5 generasi. Untuk komputer generasi pertama itu ciri khususnya yaitu adanya tabung hampa udara sebagai penguat sinyal. Kemudian komputer generasi kedua. Nah, komputer ini ditemukan pada tahun 1960 sampai 1964. Bedanya dari generasi pertama yaitu pergantian tabung hampa udara dengan transistor. Nah, selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini menggunakan komponen IC yang mana bentuknya itu menggunakan hybrid IC yang mana membuat komputer menjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini sudah mulai menggunakan mikroprosesor dalam sebuah chip. Dan yang terakhir yaitu komputer generasi kelima. Nah, keunggulan dari generasi kelima ini fisiknya itu lebih kecil tetapi kinerjanya lebih cepat dan juga terdapat fungsi baru yaitu penghematan energi komputer. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Silakan. Di sini saya Puspa Yuli Astuti akan melanjutkan presentasi dari Mbak Risma Khairunisa. Untuk selanjutnya adalah tentang hubungan komputer dengan tujuan pembelajaran. Sebelumnya, dengan menggabungkan keterampilan komputer dengan media atau peralatan lain yang digunakan dalam proses pembelajaran, maka akan menempatkan siswa dalam lingkungan belajar yang diinginkan. Apabila sudah dalam lingkungan belajar yang baik, maka tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Tujuan pembelajaran yang tersebut adalah yang pertama adalah tujuan kognitif. Komputer yang menggunakan berbagai jenis terminal dapat mengontrol interaksi belajar mandiri untuk mengajarkan konsep, prinsip, langkah-langkah, proses dan perhitungan yang kompleks. Yang kedua adalah tujuan psikomotorik. Terminal komputer yang merupakan alat yang bagus untuk mengajarkan programming dan kecakapan yang serupa bila siswa mau bekerja dengan terminal kerjanya. Yang ketiga yaitu tujuan afektif, yaitu digunakan seperti dalam tujuan psikomotor untuk mengontrol bahan-bahan film atau video. Selanjutnya adalah kelebihan media komputer. Media apapun pasti terdapat kelebihan dan kelemahannya. Khususnya dalam media komputer ini, kelebihannya adalah siswa dapat belajar dengan menyesuaikan tingkat keterampilan dan kecepatannya dalam mempelajari pengetahuan dan informasi. Yang kedua, komputer dapat mengasah kemampuan siswa dalam mengerjakan soal latihan, melakukan simulasi, dan lainnya. Yang ketiga, komputer dapat membantu siswa yang belajar tergolong lambat. Karena hal tersebut, komputer dapat memberikan suasana belajar yang lebih efektif dan lebih menarik. Yang keempat adalah komputer dapat memberikan pengalaman baru kepada siswa lewat berbagai macam aplikasi atau software pembelajaran yang telah tersedia. Selanjutnya adalah kelemahan dalam menggunakan media komputer. Yang pertama yaitu mahalnya alat pengembangan perangkat lunak komputer.
Yang kedua, dalam hal penggunaan dan perawatan komputer, maka diperlukan pengetahuan yang khusus. Yang ketiga, model komputer yang sangat banyak membuat software yang ada untuk satu model belum tentu dapat digunakan dalam model lainnya. Yang terakhir adalah software pembelajaran yang telah tersedia sampai saat ini pun masih belum atau masih kurangnya kemampuan untuk mengembangkan kreativitas penggunanya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia Anggraita akan melanjutkan presentasi dari Mbak Puspa Yuli Astuti mengenai poin kedua, yaitu implementasi media pembelajaran berbasis komputer dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah contoh dari program Al-Quran Flash yang dapat digunakan pendidik menyampaikan materi tajwid kepada peserta didik di kelas. Pendidik dapat menampilkan Al-Quran Flash ini pada komputer dengan disambungkan dengan LCD, maka tampil layar besar di depan kelas. Maka di situ akan lebih mudah tanpa pendidik menulis sendiri ayat yang akan dipelajari dan menyampaikan mengenai tajwid. Yang kedua adalah Al-Quran in the Word, yaitu adalah Al-Quran yang di situ ada yang maksud saya Word yang di situ ada Al-Qurannya, ada aplikasinya di situ. Jika kita ingin mengetik Al-Quran atau ayat, contohnya surat Al-Fatihah ke Word, tidak perlu lagi mencari ke Google, maka langsung saja diketik di situ, ada tampilannya Al-Quran in the Word, itu langsung diinstal, lalu akan muncul di Word. Nah, itu langsung mencari surat apa yang akan ditampilkan, tidak perlu lagi mencarinya di Google. Dan ini bisa diterjemah dengan bahasa lain. Selanjutnya adalah program penghitung zakat. Pada bab zakat, maka pendidik tidak perlu lagi menyulitkan diri untuk menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara menghitung zakat. Contohnya zakat mal, profesi, dan lain-lain itu bisa dihitung menggunakan program penghitung zakat. Ini sangat membantu dalam pendidik menyampaikan materinya di kelas. Selanjutnya adalah PowerPoint. Aplikasi PowerPoint merupakan media pembelajaran berbasis visualisasi dan dapat dipadukan dalam bentuk audio visual sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan presentasi yang menarik. Tampilan PowerPoint yang menarik akan menyenangkan dan peserta didik akan timbul rasa ingin belajar, mungkin seperti itu, dan bisa digunakan untuk rangkuman poin-poin di PowerPoint ini ya, dengan tampilan yang baik dan dapat digunakan dengan selain tampilan juga bisa dimasukkan suara. Dari materi yang telah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi, utamanya adalah komputer, sangat membantu dalam bidang pendidikan, utamanya dalam materi pendidikan agama Islam. Diharapkan bahwa teknologi atau komputer tersebut membantu memahamkan atau membantu interaksi antara pendidik dengan peserta didik dengan baik agar materi dapat dicerna secara lancar dan efektif.
sehingga pembelajaran dapat menyenangkan. Karena dari pengalaman pendidikan agama Islam tahun yang lalu itu pembelajarannya monoton, hanya guru ceramah dan siswa hanya mendengarkan, itu akan tampak membosankan. Sesuai dengan quotes dari Pak Menteri Nadiem Makarim bahwa teknologi adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi guru dan murid itu esensinya. Kami harapkan semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman beserta Bapak dosen telah mendengarkan atau melihat materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.